Hadis yang ke-20 yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi da'watal majlum fa innaha laisa bainaha wa bainallah hijab wa bainallahi hijabun. Ittaqi, berhati-hatilah terhadap orang yang teraniaya. Apa sih orang teraniaya? Orang yang dijolimi, orang yang disakiti, orang yang merasa haknya dirampas, atau kalau bahasa sekarang tuh yang lebih ngetren, orang yang dibuli. Kan teraniaya tuh sakit hatinya, oh dibuli. Nah, Nabi katakan ittaqi, berhati-hatilah terhadap orang-orang yang teraniaya. Dan di sini dekat al-majlum, majlum ini umum, bukan hanya orang muslim, non muslim semua kita sama. Al-majlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena sesungguhnya antara doa orang yang teraniaya, orang teraniaya kalau udah berdoa tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi langsung tuh. Maka takut, hati-hati terhadap orang yang teraniaya, hati-hati banget. Hati-hati. Bahkan kan kalau sekarang udah ditangkap, digebukin, dibakar, naudzubillah. Itu kalau nantinya dia sampai berdoa, apalagi kalau bener nggak bersalah, naudzubillah, summa naudzubillah. Bahkan dalam kisah Sayyidina Ali radhiyallahu an, tatkala sedang perang, musuhnya sudah tergeletak, pedangnya sudah tidak dipegang lagi alias terpental. Tatkala ingin membunuh, itu musuh, melek musuh, emang musuh. Sayyidina Ali langsung melepas pedangnya, meninggalkan orang tersebut. Kata sahabat, ya Ali, kenapa kau tidak membunuhnya? Apa kata Sayyidina Ali? Aku takut aku membunuhnya bukan karena Allah, tapi karena dendam. Dan aku takut dia berdoa kepada Allah karena merasa sedang dijolimi, kan udah nggak megang pegang lagi, udah terpojok. Masya Allah. Inilah, maka dari itu hikmah yang dapat kita ambil, jangan menjolimi dan hati-hati terhadap orang yang dijolimi. Asbabul wurudnya, kalau sebab-sebab turunnya Quran, asbabul nujum. Asbabul wurudnya, tatkala Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi ini, jadi sebab-sebab turun hadis ini, ittaqi da'watal majlum. Suatu ketika Mu'az bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berdakwah ke negeri Yaman, ingin dakwah ke ahli Yaman. Kata Rasulullah, ya Mu'az, kau pergilah ke Yaman dan berdakwahlah di sana dengan membawa pesan yang pertama, ketauhidan. Ajaklah orang Yaman syahadatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ajak ketauhidan. Setelah diterima, orang Yaman mengakui banyak yang baru mau Islam, maka perintahkan untuk mengerjakan sholat yang 5 waktu. Dan apabila itu diterima, ajak atau perintahkan untuk membayar zakat.
bagi orang-orang yang memang sudah masuk nisab dan jatuh haulnya. Ajarkan tentang zakat, karena itu merupakan rukun Islam yang kelima. Ini zakat ini memang perlu disosialisasikan, karena mohon maaf, saya di bidang di Basnas sedang menggalakkan pendidikan zakat bagi usia dini. Karena kenapa? Sholat diajarkan, puasa diajarkan, apa haji, manasik haji, TK diajarin. Untuk zakat jangan ke orang yang mengajarkan zakat. Ada kewajiban pula di zakat itu. Yang kita tahu kan cuma ada zakat fitrah setiap Ramadan. Tapi ada kewajiban zakat pula selain zakat fitrah, yaitu zakat mal. Jadi haji disosialisasiin, apa ya, manasik TK pada manasik. Tapi zakat jarang diajarkan untuk anak kecil bagaimana bisa berzakat apabila sudah menjadi orang yang cukup atau orang yang berlebih. Dan yang terakhir daripada Mu'az bin Jabal diutus ke ahli Yaman, tidak lain ittaqi da'watul majlum. Hati-hati terhadap orang-orang yang dijolimi. Jangan sampai dia ngucap, jangan sampai dia berdoa kepada Allah. Karena kalau dia sampai berdoa kepada Allah, Masya Allah, nggak ada penghalang antara orang yang dijolimi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alias doanya dikabul, doanya makbul. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari hadis tersebut, jangan suka menjolimi orang. Kan sakit dijolimi. Lebih-lebih seorang pemimpin, hati-hati, harus paling enggak jangan sampai anak buahnya merasa tersakiti. Mengambil keputusan sebelah pihak harus dipertimbangkan matang-matang, harus dikompromiin dulu. Jangan sampai keputusan yang diambil menjadikan salah satu di antara kita merasa dijolimi. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau punya perasaan sakit apabila dijolimi, maka janganlah menjolimi. Karena sesungguhnya selain orang itu menjadi ada perasaan minder, perasaan takut, dan tentunya apabila ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang kita khawatirkan. Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita introspeksi diri kita agar senantiasa berada di jalannya Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi merupakan panutan kita. Nabi merupakan contoh tauladan kita. Nabi merupakan apa-apa yang kita sandarkan kepada beliau menjadi indah, menjadi pahala, menjadi ibadah. Janganlah hanya sebab dengan kesibukan kita melupakan apa yang menjadi diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang saya bacakan yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berusaha untuk senantiasa mengerjakan sholat yang 5 waktu, tepat waktu, berjamaah di tempat ibadah, nggak mesti di masjid, musola, atau berjamaah sama keluarga. Dan yang kedua, kita hormati orang tua kita sayangi, kita hargai, kita doakan sampai kita yang mati. Nggak ada kata putus, nggak ada kata terlambat untuk mendoakan kedua orang tua. Selagi kita masih hidup, terus doain
baik yang masih hidup orang tuanya ataupun yang sudah wafat kedua orang tuanya. Karena itulah sebenarnya yang sesungguhnya keramat. Karena itulah wali-wali kita, keramat kita, yakni kedua orang tua. Bukan tidak boleh untuk berziarah ke makam wali, ke makam orang soleh, boleh. Tapi kalau orang tuanya dilangkahi, naudzubillah. Orang tua dulu, orang tua dulu. Jangan anak sekarang banyak kalau sama guru atau sama habaib cium tangannya apa ya, bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Sama orang tuanya salaman, sama orang tuanya cuek. Naudzubillah, summa naudzubillah. Dan yang terakhir, mari terus kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menafkahi keluarga, dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau itu kita jalani, kita termasuk golongan orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar dari tentu kebodohan saya. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini selain Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Dan Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah.